Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini upload renungan kita itu terlambat. Saya baru sedikit gerok suaranya, serak-serak basah. Saya membawa, kalau dalam bahasa Banyumas itu namanya sorogan, atau dalam bahasa Cilacap sorogan. Kalau saya mempunyai hajat atau satu keluarga mempunyai hajat dan mau mengundang tetangga-tetangga, maka undangan itu diantar masing-masing oleh utusan keluarga itu dengan satu tas plastik yang isinya ada teh, ada gula, tapi gulanya pasti kecil, tidak sebesar ini, tehnya pun tidak sebanyak ini. Ada uang 5.000 atau 2.000, kemudian juga ada Indomie atau mie instan, kemudian mereka sesuatu yang mungkin untuk masak-masak dari keluarga. Ini semacam bujukan, membujuk supaya yang diundang datang, maka diberi nama sorogan, nyorok, memberi di depan supaya orangnya itu datang. Dan kalau datang tentu saja berharap dia juga memberi uang, menyumbang, supaya sumbangannya itu menjadikan modal yang kembali untuk hajatan itu. Tentu bukan seperti itu yang diceritakan. Ini hanya cerita saya saja, karena tidak mungkin orang bersyukur dengan pesta hajatan begitu mengharapkan upah dari orang yang diundang untuk membiayai pesta itu. Malu. Malu. Tentu saja itu menjadi sorogan bujukan supaya datang, dan kehadirannya meneguhkan, menghibur, membombong hati dari tuan rumah yang sedang punya hajat itu. Tetapi memang pernah terjadi. Dulu saya tahun 95 bertugas di Papua, tetapi di daerah-daerah transmigrasi juga ada di situ. Daerah orang-orang yang di asli sana, di Sorong, orang-orang suku dari keluarga suku 3A, Aifat, Ayamaru, Aitinyo, dan kemudian di situ juga ada kampung transmigran. Betapa beratnya mereka dari Jawa pindah ke transmigrasi ke Papua dulu karena medannya begitu berat. Kalau ada semacam jatah hidup sebelum mereka bisa panen, selama setahun mereka mendapatkan beras, ikan asin untuk dimasak, kemudian mie atau semacam bihun. Nah, kemudian itu diambil, tapi ngambilnya itu jauh dan jalannya penuh lumpur, mungkin bisa harus menginap untuk ambil jatah hidup itu. Maka tidak heran di sana saya ketemu orang dari NTT, dari Jawa, kemudian tidak heran beberapa orang Jawa tidak tahan dan mereka pulang. Kalau mau pulang, mereka tradisinya atau strateginya supaya dapat uang saku, mereka mengadakan pesta. Kalau pesta kemudian diharapkan kan orang menyumbang dengan uang, nanti itu uang terkumpul menjadi bekal untuk berangkat kembali ke kampung halaman. Dan di situ dia juga menjual lahan, baik persawahan, kebun maupun lahan rumahnya. Dan setelah itu cukup pulang untuk bekal kembali ke kampung halaman. Mereka yang tidak tahan di daerah transmigrasi itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang pesta. Yesus mengingatkan orang-orang murid-muridnya dan kemudian orang-orang Farisi yang ada di situ. Kalau kamu mengundang pesta, undanglah orang-orang yang tidak mampu. Jangan kamu mengundang orang-orang yang mampu, orang kaya, orang yang berduit, orang-orang yang terhormat.
karena kamu akan mendapat balasan dari mereka. Tetapi kalau kamu mengundang pesta, undanglah mereka yang orang yatim piatu, janda, orang yang tidak punya pekerjaan, yang ditinggalkan orang, yang miskin. Karena mereka tidak bisa membalas kebaikanmu. Nanti Tuhan yang akan membalaskan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa ini suatu perumpamaan yang mendalam. Kalau kita hanya senang bergaul dengan orang-orang kaya, dan ini kecenderungan kita, tetapi orang-orang miskin, kita tidak punya hati, maka kita pun juga akan senantiasa tidak mendapatkan perhatian dari Tuhan sendiri. Saya teringat ada satu bapak yang bekerja keras. Dia awalnya bukan apa-apa. Dia mulai mendampingi anak-anak jalanan di daerah Malang. Dan saya mengenal beliau, namanya Pak Tejo, sampai sekarang masih. Bahkan sekarang sudah besar yayasannya, JKJT, yaitu Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Dan dia mendampingi pemulung, anak jalanan, perkampungan kumuh, dan semua itu bagi dia dianggap anaknya. Mereka pun menganggap dia memanggil bapaknya, Bapak Tejo. Dan kemanapun dia selalu mencoba untuk memberdayakan orang-orang yang sederhana itu. Bukan mengobjekkan orang yang tidak mampu, orang miskin, tetapi mencoba memberikan kail untuk mengembangkan mereka, anak-anak yang sederhana itu, untuk mempunyai kekuatan bertahan di tengah-tengah masyarakat yang kejam ini. Karena kalau orang tidak punya keterampilan, dia pun akan tergusur, tidak akan bisa bertahan di dalam kerasnya persaingan usaha untuk hidup ini. Saudara-saudari, beliau juga mempunyai open house, sanggar-sanggar, dan juga melatih menari, pendidikan, tambahan kursus atau les-les, mempunyai banyak atau sahabat-sahabat volunteer sukarelawan yang datang untuk mengajar anak-anak yang awalnya pelan-pelan dirintis secara sederhana. Bahkan beliau, bapak ini, Pak Tejo, mungkin sekolahnya pun tidak beres secara formal. Lulus SMP atau SMA, saya tidak tahu, kelihatannya SMA pun tidak lulus, tetapi dia justru mencoba punya hati, mengangkat, sehingga akhirnya membuat anak-anak yang terlantar di sekitarnya mempunyai harapan lagi. Masih banyak orang-orang seperti itu yang sederhana, mungkin hanya memperhatikan anaknya sendiri sebagai wujud tanggung jawab seorang tua, mungkin hanya memperhatikan kanan kiri dengan mengangkat mereka yang tidak mampu sebagai anak asuhnya, yang kemudian membantu dalam proses pendidikannya. Itu sudah menggembirakan anak-anak tersebut. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita mulai berpikir, jangan berpikir ke atas. Orang-orang yang kaya, yang mampu, yang seakan-akan terhormat, kita harus ke sana. Tetapi berpikirlah ke bawah. Orang-orang yang mungkin lebih tidak beruntung dari kita, yang perlu kita sapa, yang perlu kita angkat. Maka dengan begitu kita akan bersyukur atas rahmat Tuhan yang kita terima, karena kita merasakan dicukupi Tuhan dan diundang untuk mencukupi orang-orang di sekitar kita. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.